Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adim. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus kepada segenap pengurus dan jajarannya pimpinan cabang Muhammadiyah ataupun Aisyah Harapan Jaya, yang semoga kita terus hidupnya punya harapan yang juga jaya begitu. Dan kita bersyukur di tahun 1448 Hijriah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, peluang oleh Allah untuk terus memperbaiki diri kita, mendulang amal yang tentu mudah-mudahan kelak ya kita ketika meninggalkan dunia ini tentu dalam keadaan husnul khotimah. Itulah tema besar kita pada pagi hari ini, serial manajemen husnul khotimah, yang kita sampai kepada bab yang ke-8, yaitu berkaitan dengan bahwa istighfar ini sebagai media menuju husnul khotimah. Jadi sulit rasanya kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah tapi tidak mau untuk senantiasa beristighfar. Jadi bukan sekedar membaca istighfar ya Bu, Pak. Apa bedanya beristighfar dan membaca istighfar? Apa bedanya? Kalau membaca istighfar itu hanya berhenti pada mulut, hanya ya di mulut saja. Tapi kalau beristighfar, di samping memang mulai dari mulut masuk ke dalam relung pikiran kita, diolah di hati kita, dan tentu terimplementasikan dalam perilaku serta kehidupan kita sehari-hari. Itulah baru namanya beristighfar. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah agar duduk sejenak kita ini tentu membawa nilai dan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, biasanya saya nampilin tayangan, tapi mohon maaf pagi hari ini saya nggak bawa laptop karena habis ini mau diminta oleh salah seorang jamaah untuk menerima lamaran katanya. Karena salah seorang jamaah saya anaknya mau dilamar, jadi disuruh menerima lamaran di Kota Bintang sana di Kalimalang ya, Kalimalang. Jadi mohon maaf nanti ya maksimal saya sampai jam, makanya tadi Pak kumpul mulainya agak cepat aja sambil menunggu juga untuk mendisiplinkan kita juga gitu. Jadi nanti sudah termasuk tanya jawab maksimal sampai jam 9.
Jadi sebelum jam 9 nanti saya akhiri, ada beberapa menit biasa untuk tanya jawab. Bapak Ibu, materi masih melanjutkan berkaitan dengan bahwa istighfar itu sebagai media untuk menuju husnul khotimah. Yang lalu kita sudah sampai kepada apa itu keutamaan istighfar itu, keutamaan beristighfar itu apa. Jadi sekali lagi kita tidak sekedar, mohon maaf, melafalkan istighfar tapi tidak ada ngaruhnya dalam benak pikiran kita, dalam hati kita, apalagi sampai perilaku kita. Karena memang istighfar itu sungguh sangat dahsyat. Kenapa dahsyat? Yang pertama karena kalimat istighfar itu redasinya langsung dari Allah. Yang kedua, istighfar itu zikir yang utama setelah tahlil kalimat la ilaha illallah. Karena nanti dalam sebuah hadis, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebaik-baiknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah, setelah itu beristighfar. Makanya Rasulullah itu sampai-sampai pesan kepada kita, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni fi kulli yaumin mi'ah marratin. Rawahu Muslim. Wahai segelap manusia, bertobatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah, dan sebagai bentuk kembali kepada Allah, tobat itu beristighfarlah kalian. Sungguh yang jiwaku berada di dalam genggamannya, saya beristighfar setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Nanti ada hadis yang 70, tapi kita pakai yang agak banyakan 100 kali. Jadi Rasulullah ini, Bu, Pak, sudah dijamin masuk surga, akhlaknya baik, saja masih istighfar. Bagaimana kita? Yang tentu kita ini memang kalau dosa itu langganan, ya kan? Siapa yang bisa menjamin kita? Jadi kita ini memang dosa ya langganan, bahkan sudah dianggap biasa. Lawang nyuri uang rakyat sebulan, bukan sebulan, sehari 1 miliar, tenang-tenang saja tuh. Luar biasa ya. Di sisi lain suruh pada ngetatin anggaran, begitu diketatin, diambil oleh ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bapak, kita sampai kepada keutamaan beristighfar adalah, ini masuk yang ke-8, kemarin yang ke-7 sudah, bahwa beristighfar itu menjadikan kemarin terakhir sampai 6, maka pagi ini yang ke-7 dimudahkan segala urusannya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi banyak kesulitan dalam hidupnya, punya masalah, maka disuruh banyak-banyak beristighfar. Ya, suatu saat dulu juga ada salah seorang yang orang biasa saja, tukang juragan, apa istilahnya, penjual roti, ya. Tapi karena dia ini banyak-banyak beristighfar, ketika ditanya sama salah seorang ulama kenamaan, Imam Ahmad bin Hambal, kalau di Indonesia sering disebut dengan Imam Hambali itu, karena pernah menginap di rumahnya, apa fadilah engkau banyak beristighfar, setiap melakukan aktivitas kok beristighfar? Kata dia, insya Allah saya selalu dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang kedua, semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Hanya satu yang belum dikabulkan waktu itu bilangnya. Apa itu? Saya ingin ketemu dengan imam madhab saya. Padahal yang lagi bertamu siapa itu? Yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau menyatakan, doamu telah dikabulkan semua. Sayalah ini Imam Ahmad bin Hambal. Itulah. Jadi Bapak Ibu, mari ya, kalau Bapak Ibu lagi ngendarai mobil, ya, nyetir atau apa,
tiba-tiba macet atau mungkin ada apa, nggak usah ngomel-ngomel karena nggak ada gunanya juga ngomel, macet aja. Udah istighfar saja. Banyak-banyak beristighfar. Kalau istighfar secara umum yang ketika kita sedang beraktivitas dianjurkan oleh Rasul dengan kalimat astagfirullahaladzim. Itu kalimatnya. Karena nanti Pak, istighfar itu ada 9 macam. Dari istighfar yang paling ori itu maksudnya apa? Original. Yang paling ori itu adalah astagfirullah, stop. Yang paling panjang itu adalah namanya sayyidul istighfar. Dan masing-masing istighfar itu punya apanya? Punya ya jadi kalau saya selesai sholat fardu, istighfarnya yang ini. Kalau kita lagi acara seperti ini, begitu selesai istighfarnya ini gitu. Jadi masing-masing punya untuk dibacanya kapan gitu ya. Dan dalam keadaan apa. Maka di dalam sebuah hadis, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis ini sahih, Ibu ya. Jadi kalau ibu ingin dimudahkan urusannya, yang dimaksud dimudahkan urusnya di sini adalah melapangkan kesusahannya. Siapa Bu yang nggak pernah punya kesusahan? Apa ibu senang terus hidupnya? Kayaknya bahagia terus nggak pernah susah ya? Kalau dari lihat wajahnya kayaknya ibu kok bahagia gitu ya? Kayaknya di pagi ini kayaknya ibu bahagia, wajahnya berseri-seri. Kalau kata Pak Kumpul itu cemlorok, apa itu bersinar gitu ya? Bersinar wajahnya ya. Dan ini terus terang Bu, ini insya Allah wajah-wajah surga ya. Jadi wajah surga itu nggak ada yang cemberut Bu. Semua gembira. Kata siapa? Al-Quran. Bukan kata Pak Ustadz, bukan. Apa kata Al-Quran? Wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Jadi kalau orang yang kepengen masuk surga itu, dari dunia pun wajahnya udah kelihatan ceria, nggak pernah cemberut. Sebab kalau cemberut Bu, awet tua. Udah tua masa awet muda kan nggak cocok ya. Jadi sekali lagi Bu ya, wujuhu yawma idin na'imah, sungguh wajah mereka itu berseri-seri. Apa cemlorot tadi ya, kalau bahasa anak muda di Klender itu glowing. Ya kayak ibu inilah. Apa ini karena ibu rajin ke salon ya Bu ya? Wah. Tapi Bu ini perlu diketahui ya, yang membuat ibu bersinar itu bukan salon Rudi Hadi Suwarno, bukan. Tapi salon yang terbaik apa Bu? Hah? Salonnya itu caranya, tapi salon yang terbaik untuk ibu bisa glowing tadi, majelis taklim. Itu salon yang terbaik. Ya makanya sarananya bukan pakai apa itu tempelan. Ibu bedaknya pakai apa sih Bu nih? Kok kayaknya bersinar bener gitu ya? Ada yang pakai Viva, gitu ya. Jadi, jadi bedak yang terbaik itu yang dari inner beauty, apa namanya? Bedak dari dalam. Karena apa? Akhlak tadi ya Bu ya. Ibu-ibu yang kami hormati, jadi barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya dalam hari ini adalah kesusahannya dihilangkan gitu, mengeluarkannya dari kesempitan ya. Siapa yang hidup ini nggak punya sempit apa rasanya sumpah Bu, memang kalau lagi sumpah ya Bu ya, rasanya gimana gitu ya, rasanya ini dadanya sempit. Kalau lagi dadanya sempit Bu, melihat apa aja itu rasanya enak. Kadang-kadang lihat suami aja enak ya, enak
Apalagi kalau lagi tanggal tua katanya ya, melihat suami rasanya enak, melihat anak enak gitu ya. Tapi kalau suaminya udah mulai merogoh-merogoh kantong, nah itu baru itu agak gembira gitu ya kira-kira ya. Mari ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ibu tentu senantiasa dilapangkan gitu ya. Karena mohon maaf nih, kalau dadanya lagi sempit itu melihat apa aja rasanya kita itu sebel. Ibadahnya malas, ya melakukan kebaikan gimana gitu ya. Yang ada itu apa? Mohon maaf, pikirannya buruk terus. Kepada Allah juga pikirannya buruk. Ya. Udah gini hari suami nggak ngasih duit gitu ya, ini kan pikirannya buruk gitu ya. Misalnya ya, ibu-ibu yang kami hormati, di dalam penjelasan ini tentu ini diriwayatkan oleh Bukhari, dilewatkan oleh Muslim, dan memberinya, ini penting lagi, memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maksudnya min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka, atau min haitsu la yahtasib itu rizki yang nggak ada perhitungannya, kita nggak ngitung. Maksud ngitung ini, kalau gaji suami setiap bulan itu kan udah jelas, ya Bu. Ya jelas, tapi catatannya nggak jelas gitu ya misalnya ya. Itu udah jelas tuh sebulan sekian itu ya. Kecuali ada potongan. Nah, kalau dulu kan begitu, ya begitu dikasih slipnya juga di koperasi ya biar bisa Pak. Nah oleh sebab itu, maka ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Rizkinya itu akan diberikan dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka. Itu karena memang orang itu banyak beristighfar kepada Allah. Dan ingat ya Bu, mari datangnya rezeki itu memang macam-macam ya. Bahkan nanti pintu rezeki itu ada 8 katanya ya. Karena kita berikhtiar bekerja. Tapi salah satu datangnya rezeki itu karena apa? Kita beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Yang pasti kan mesti karena kita berikhtiar, apa? Fa'alaisa lil insani illa ma sa'ah. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali atas apa yang diusahakan, itu karena dia kerja keras dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang datang tiba-tiba yang kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya, cuman kita hanya banyak berzikir kepada Allah. Yang ke-8, menjadi asbab dikabulkannya doa. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat surah berapa ini? 11 ya. Allah berfirman, dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Rabb selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunnya. Maksudnya ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah atau kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Allah itu amat dekat, dan lagi kalian akan diperkenankan doa-doamu. Makanya Bu, disunahkan Bapak ketika kita mau berdoa itu disunahkan untuk beristighfar kepada Allah. Tujuannya apa Bu? Pak, kalau kita mau berdoa kok disunahkan istighfar, itu tujuannya apa? Membersihkan hati dan jiwa kita. Karena nanti Bu, Pak, Allah mengabulkan doa-doa orang yang hatinya bersih. Maka dibersihkan dulu sebelum kita berdoa, yaitu dengan beristighfar kepada Allah. Maka dengan kita beristighfar mengucapkan Astaghfirullahaladzim, maka Allah akan merontokkan dosa-dosa kita itu. Setelah dosa-dosa kita rontok, maka Allah akan mengabulkan doa kita dengan baik. Nah, gitu. Makanya kalau orang itu dekat dengan saudaranya, misalnya saya dekat dengan Pak Kumpul, atau mungkin Bapak dan Ibu juga dekat di antara mereka, itu pasti komunikasinya enak, ngomongnya enak, mau minta apa juga enak.
Mau mohon bantuan juga enak. Ada nggak Pak orang-orang yang ujug-ujug apa maksudnya? Tiba-tiba orang nggak dikenal terus ngomong mau pinjam, kira-kira gimana itu? Misalnya ada orang datang ke Bapak ke rumah, kalau kita nggak kenal dan sebagainya, tolong pinjemin saya dong. Yang ada pasti Bapak Ibu curiga. Tapi coba kalau kita kenal. Saya pernah jalan ke dari Bekasi itu, hujan deras, terus saya mampir ke sebuah rumah emperan gitu ya. Terus saya kedengeran dari dalam ada yang tanya, siapa itu? Orang niup kata dia, orang Jawa rupanya. Orang niup itu artinya berteduh di emperannya. Begitu melihat anaknya itu sinis banget ke saya karena paham dia sinis, sudah saya agak nyingkir. Terus bapaknya mungkin dari dalam tanya, siapa dia? Sama anaknya pintunya langsung ditutup begitu. Terus begitu keluar bapaknya, begitu hilang apa maksudnya? Dipantengin itu. Siapa? Saya kayaknya kenal. Udah langsung dia main peluk saya aja, terus katanya sahabat di kampung, teman baru dipertemukan. Udah nggak mikir apa-apa, saya mau blepot basah atau apa, terus kata bapak itu, udah masuk sini, masuk, duduk sini. Maaf, manggil mamahnya, manggilnya mamah lagi kan, keren gitu ya. Rumahnya keren. Kamu nggak minum apa? Tadinya padahal Bu, waktu nggak kenal sama anaknya dicuekin saya, gitu. Terus anaknya nggak lama keluar, terus mau maaf juga. Maaf Pak, kirain siapa? Ya ini teman saya dulu, teman berantem, teman apalah gitu. Terus ditambahin lagi temen nyolong mangga. Yang itu jangan disebut Pak. Jadi dulu di kampung ini biasa Pak. Jadi anak mudanya di kampung nakalnya kayak gitu Pak. Ya kalau ada mangganya yang pelit-pelit itu mesti udah. Orang pernah kok nyolong mangga habisnya nggak bisa turun. Ya orang yang punya rumah mekendeng di bawahnya. Ya kan nggak berani turun. Tapi bukan saya, teman saya. Udah gitu mungkin karena kebelet pipisnya itu, akhirnya kata yang punya, loh kok ada gerimis? Nggak utuhnya nggak bisa nahan kencing, akhirnya ngencingin orang itu. Ya akhirnya ketahuan juga itu orang di sidang gitu ya. Ya itulah nakalnya di kampung ya. Jadi saya ingin menggambarkan betapa Pak, kalau kita dekat dengan seseorang itu demikian. Begitu juga Bapak dan Ibu ketika dekat dengan Allah, karena kita sering mengingatnya dengan berzikir tadi, sering mengingatnya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan keutamaan. Ya, Bapak Ibu akan diutamakan. Ibu Bapak pernah kondangan kan? Apalagi kalau kondangan yang di tempat gedung yang mewah, ya karena kita takut telat. Dari pertama datang kedinginan banget karena itu AC-nya begitu besar, terus kita baru datang duluan, pertama kali yang datang, sampai nanti penuh, akhirnya gedung itu menjadi gerah juga. Kita udah uzel-uzelan gitu, udah panas datangnya duluan, begitu ada orang baru datang, langsung disuruh duluan salaman. Gondok nggak Bapak Ibu? Ada udah gitu habis salaman terus foto-foto lagi, ini orang nggak ngerti apa gitu ya. Ya itulah Allah juga gitu, sering memberikan apa? Mesti itu orang apa Bu? Orang penting dia itu, ya, punya keutamaan gitu ya. Ibu nggak usah kesel, biarin aja, itu ya. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, maka menjadikan asbab dikabulkannya doa kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin doanya dikabulkan oleh Allah, banyak-banyak beristighfar. Insya Allah apapun yang Bapak inginkan, asal itu rasional dan itu memang masuk di dalam kita untuk minta kepada Allah yang wajar gitu, maka insya Allah Allah akan mudah mengabulkan. Yang ke-9, orang-orang yang banyak beristighfar akan memiliki wajah yang cerah. Oh itu kata dia. Jadi kan bilang tadi ibu Bapak ini kayaknya wajahnya cerah, karena saya yakin banyak beristighfar ya Bu. Nah itu ya. Man ahabba antasra sahiha fiha falikul fiha
min ya istaghfaroha. Barang siapa yang ingin berbahagia ketika melihat lembaran catatannya atau amalannya besok di yaumil akhir atau pada hari kiamat, maka dan ketika ingin wajahnya berseri-seri dan bersinar, maka perbanyaklah istighfar. Hadis riwayat At-Tabrani, itu ya. Jadi pantulan, Bu, mohon maaf ya, pantulan wajah yang bersih, pantulan hati yang bersih itu ada di wajah. Jadi nanti ada orang yang wajahnya teduh, teduh itu menyejukkan. Ada aura apa itu maksudnya ya? Bukan aura kasih. Itu mau udah jalan-jalan sama Pak Ridwan Kamil. Itu astagfirullahaladzim, itu namanya ghibah ya. Jangan gitu ya. Jangan suka begitu ya, Bu ya. Gitu ya. Biarinlah, kalau dia mau jalan-jalan ya nggak apa-apa lah ya, Bu ya. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, ketika kita ingin memiliki aura yang meneduhkan, terus wajahnya kok, mohon maaf ya Bu, tua itu nggak ada alasan untuk saya kan memang lagi tua ya kayak gini lah, itu nggak ada. Justru aura tua itu semakin bersinar. Ada juga Pak, anak muda yang sering pakai itu juga, tapi wajahnya ya kusut juga. Padahal sering dia pakai lapis-lapisannya ya, pakai bedaknya kayak gitu, tapi ya tetap nggak bercahaya, nggak bersinar. Berbeda dengan aura yang datangnya dari dalam, begitu ya. Kenapa? Dia banyak istighfar. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ke-10, menjadi orang yang tentu diberikan kesabaran. Karena ini penting Pak. Ya kalau kita hidup ini nggak sabar, udah Pak, sepaneng terus hidup ini. Ya di dalam Al-Quran Allah berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir lidambika wasabbihu bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Quran surah 40 ayat 55. Maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu, dan bertasbihlah serta bertobatlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi. Petang itu kapan, Bu? Selepas sholat subuh sampai dengan waktu syuruk. Petang habis asar sampai maghrib. Itu makanya nanti Bu ada istilah dzikir pagi dan petang. Itu kalau bisa, walaupun memang ditarjih tidak ada istilah dzikir pagi dan, tapi direkomendasikan, dibolehkan. Karena memang hadisnya itu sahih, hadisnya sahih ya. Jadi kalau Bapak Ibu banyak dzikir pagi dan petang, terutama nanti itu ibaratnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu seperti baju besi. Jadi kalau Bapak Ibu sering dzikir pagi dan petang, itu seperti Bapak Ibu pakai baju besi, yang semakin Bapak Ibu sering baca itu semakin baju besinya semakin tebal. Karena baju besinya semakin tebal karena lantaran berzikir tadi, kalau ada orang yang berniat jahat kepada orang itu, misalnya ingin melintang, Bapak tahu melintang ya? Ketapel gitu, selpetan itu, maka itu akan kena bajunya, celing gitu, langsung balik kepada orang yang ngetapel tadi. Kalau dipanah, panahnya langsung balik kepada orang itu. Betapa Allah memberikan perlindungan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, dan orang-orang yang banyak beristighfar, berzikir, itu relatif itu tenang hatinya, sabar. Karena orang-orang yang hari ini hidupnya banyak yang menderita, hidupnya banyak yang sengsara, itu karena nggak sabar. Nggak sabar jadi orang kaya. Akhirnya tadi Bu, apa aja di luar biasa ya. Harusnya dia punya kesempatan menjadi pejabat, itu harusnya bagaimana yang amanah dan memberikan maslahat yang banyak. Tapi malah begitu perilakunya ya, memalukan. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari
kita terus jaga kita, sehingga apa? Dengan kita banyak-banyak beristighfar, banyak berzikir, maka Allah akan memberikan apa? Tingkat kesabaran yang cukup tinggi buat kita. Dan kalau orang yang sabar itu Pak, relatif penyakitnya jauh. Tapi kalau yang dikit-dikit marah kok dikit, itu mohon maaf Pak, dekat dengan penyakit. Rasulullah makanya kenapa Bu? Rasul itu sihah wal afiyah. Beliau itu sakit sepanjang hayatnya sekali ketika menjelang wafatnya. Tapi sepanjang hayatnya beliau sehat. Bayangkan tuh. Di dalam berbagai riwayat atau dalam tarikh ya, sahabatnya belum pernah melihat satupun sahabat yang melihat ketika lagi terjaga begini, Rasul muak itu belum pernah melihat. Sahabatnya ya, sahabatnya belum pernah melihat Rasul muak. Karena begitu saking fitnya dan saking hebatnya. Nah kita bangun tidur muak, baru tidur. Ya karena memang tidurnya nggak berkualitas ya Bu ya. Ya tidur masih mikir macam-macam. Ya makanya jangan heran kalau ibu tidur itu mimpi dikejar orang gila, itu ya wajar aja. Bukannya tidurnya istirahat, tapi justru malah capek, lelah. Rasulullah sehat, dia. Nah oleh sebab itu, kenapa beliau menjaga betul terutama hatinya. Makanya Rasul itu memang kan walaupun bedanya dengan kita dikit ya Bu ya. Iya. Kalau Rasul itu kan apa Bu? Dikit marahnya. Dikit sekali marahnya. Kalau kita dikit-dikit marah katanya. Rasul itu juga makannya sedikit Bu. Kalau kita dikit-dikit makan. Rasul itu tidurnya sedikit. Kalau ibu dikit-dikit nyender aja tidur. Kan kita ya. Jadi ibu mari ya teruslah kita berupaya agar apa? Ya tadi ya, agar kita menjadi orang-orang yang terutama memang Pak, kesehatan fisik kita ini juga sangat dipengaruhi oleh dua hal yang paling menonjol. Apa? Pikiran dan perasaan. Tapi kalau makanan ada juga, tapi cuman sedikit. Ya, cuman sedikit pengaruhnya. Tapi yang paling besar itu karena apa? Hati dan pikiran, perasaannya. Mari kita jaga itu, sehingga dengan itu kita menjadi orang sabar. Yang berikutnya adalah, kapan waktu terbaik untuk beristighfar? Waktu terbaik. Yang pertama tentu setelah melakukan kesalahan. Begitu kita melakukan kesalahan, siapapun bersegeralah untuk istighfar. Ini ibu bisa lihat dalam Quran surah apa itu ya? At-Tahrim apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, gitu ya. At-Tahrim ya, betul ya? Ayat berapa? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, gitu ya. Begitu kita melakukan kesalahan, disuruh banyak bertobat. Ayat kedua itu di dalam Quran surah Ali Imran, surah 3 ayat 135. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Jadi ayat itu mendorong kepada orang beriman, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau audolamu anfusahum, yaitu mendolimi diri sendiri. Jadi ayat ini memang ada jenis dua dosa. Dosa yang pertama yang
banyak akibatnya, dampaknya kepada orang lain, namanya fahisyah. Itu dosa disebutnya kekejian. Tapi ada dosa yang sifatnya dolim. Kalau dolim ini biasanya yang hubungannya langsung kepada Allah. Suruh ngaji, suruh berzikir, malas. Itu yang rugi dia saja. Suruh sholat sunnah, malas. Itu dia saja. Tapi kalau yang namanya fahisyah itu adalah berdosa tapi yang bersifat sosial. Mohon maaf, mencuri, apalagi korupsi, berzina, berjudi, mabuk, itu semuanya namanya dosanya fahisyah, kekejian. Ini dosa besar, ya, dosa besar. Makanya ketika itu dilakukan, disuruh oleh Allah bersegera, ya, bersegera untuk bertobat. Jangan sampai ditegur orang, gitu ya. Kalau bisa sebelum ditegur orang kita sudah memperbaiki diri. Nah, itu yang terbaik, ya. Ini kadang-kadang udah ditegur berkali-kali juga nggak sadar-sadar ya Pak ya. Ya kan di pemerintahan kita begitu, udah ditegur berkali-kali nggak sadar juga. Akhirnya ketahuan juga kan, ketangkep. Yang memalukan itu kan habis pulang haji ketangkep itu kan, misi-misi itu loh. Memalukan betul ya, itu ya. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu, negara lagi begini lagi, aduh, memang nggak punya hati katanya orang itu ya. Mudah-mudahan tentu ini menjadi cambuk buat kita semua, bahwa dosa karena menyengsarakan rakyat itu dosanya berlipat-lipat. Besok di neraka juga begitu ya. Nah itu, jadi yang kedua, dianjurkan untuk kita banyak beristighfar ba'da sholat fardu, setelah kita melaksanakan sholat fardu. Makanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida ansarafa min sholatihi istaghfara, ya, wa ana wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram. Jadi apabila Rasulullah SAW selesai dari sholat fardu, beliau beristighfar 3 kali, itu ya. Jadi begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, nggak baca apapun kecuali baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu di buku tarjih ya. Jangan ditambahin redaksinya, jangan ditambahin jumlahnya. Tuh biar pahalanya banyak, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, enggak dicontohkan. Atau astagfirullahaladzim enggak dicontohkan. Terus baca istighfarnya banyak, enggak dicontohkan. Jadi yang terbaik mengikuti Rasul. Ya Rasul hanya 3 kali dan redaksinya pun hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak pakai haladim. Karena itulah ketika kita melaksanakan sholat selesai sholat fardu, itu dalam hadisnya begitu. Jadi nggak usah nambah-nambahin, kita nggak usah nambah-nambahin apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi setelah sholat fardu itu sangat dianjurkan untuk beristighfar. Kenapa Bu? Habis sholat kan kok istighfar, kan habis sholat kita ibadah. Apa? Kenapa? Ya jangan-jangan orang lagi sholat juga melakukan dosa yang besar. Apa dosa yang besarnya Pak? Apa dosa yang besarnya? Sholat itu dosa yang besarnya Pak? Berbuat musyrik. Musyriknya apa kalau orang lagi sholat? Yang pertama, sholatnya bukan karena pokoknya sholatnya hebat, rupanya lagi dilihat oleh calon mertuanya. Itu kan musyrik itu orang. Kenapa? Dia dalam menjalankan ibadah itu bukan karena Allah. Apalagi lagi sholat mikirin yang enggak, ngelantur. Allahu Akbar. Makanya Pak, mohon maaf nih, kalau terutama bapak-bapak, saya sering mengingatkan, bapak kalau pakai sarung itu jangan suka nyiksa yang di belakangnya. Kelihatannya tulisannya itu susah dibaca, padahal tulisannya itu wadimor gitu di ujung, ditulis di belakang itu, terus pas banget di belakangnya itu dibaca wadimor. Kayaknya bagusan sarung saya. Kalau saya ini kan sarungnya cap
gajah duduk atau cat atlas. Ya dia kayaknya rumahnya sehebat tapi mosok sarungnya wadimor. Itu lagi sholat Pak, mikirin tulisan wadimor. Makanya Bapak jangan suka nyiksa orang yang di belakangnya. Kalau gitu gimana? Tulisan wadimornya di atas dilipat, jangan sampai ada. Ibu juga begitu. Kalau sholat jangan sekali-kali nyiksa yang di belakangnya. Pakai mukena bolong nggak ketahuan. Yang di belakangnya itu tersiksa. Allahu Akbar, ya Allah, ini ibu sholat kok mukenanya bolong. Padahal kayaknya itu orang banyak duit, pakai mukena bolong di. Itu ibu itu lagi mikirin mukena bolong. Orang sudah pada rukuk, dia masih diri aja. Kan nggak boleh itu, dulu ya. Ya kalau mau sholat pakai batik ya yang batik yang gimana gitu. Ini batiknya Pak ini juga begitu. Gambar burung pelatuk. Ayam di belakangnya kan tersiksa. Ini apa? Batiknya Pak Kumpul ini burung apa ya? Burung beo atau pelatuk? Ini tapi kok cucuknya pendek. Itu sepanjang sholat mikirin batiknya Pak. Makanya kenapa Pak? Bagi bapak-bapak itu sholat yang terbaik itu di mana? Depan, kan paling lihat tembok. Terus udah gitu, sholat yang terbaik buat apa? Melihat tempat sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari, itu kan keingkaran. Orang lagi sholat mikirin macam-macam. Makanya apa? Ini agar kita juga mengendalikan itu. Nah yang ketiga, ba'da sholat tahajud atau setelah sholat, kalau bahasa kita itu namanya sholat malam atau disebut sholat tarawih ya. Tapi sebetulnya sama aja. Mau sholat tahajud, qiyamul lail, sholat tarawih itu sama sebetulnya. Hanya beda pengerjaannya. Disebut sholat malam ya karena melaksanakan sholat setelah isya. Walaupun belum tidur itu namanya qiyamul lail. Habis sholat isya boleh nggak kita sholat malam? Boleh, tapi bukan tahajud namanya. Kalau tahajud itu harus tidur dulu. Ya terus kalau nggak tidur boleh nggak sholat malam? Ya boleh. Yaitu ketika Ramadan kan namanya taraweh namanya ya. Jadi nggak usah kalau ya orang Aisyah Muhammadiyah itu nggak usah tanya lagi. Kalau habis sholat taraweh boleh nggak sholat malam lagi? Itu ya aneh itu ya. Jadi tidak begitu, tapi itulah sholat malam kita kerjakan di awal waktu. Kan boleh mengerjakan di sepertiga terakhir, yang terbagus ya. Tapi sepertiga yang awal itu dari jam berapa Pak? Karena malam ini dibagi tiga, karena kan malam itu pokoknya setelah isya itu udah malam namanya. Kira-kira kalaulah katakan sekarang isyanya itu jam 7, berarti mulai jam 8, 9, 10. Yaitu sepertiga malam yang pertama. Mulai sepertiga malam yang pertengahan 11, 12 sampai jam 1. Nah sepertiga yang terakhir berarti mulai jam 2, 3, 4. Nah yang terbaik kita Bapak Ibu bangunnya itu di sepertiga malam yang terakhir. Itu ya. Nah ini disunahkan juga untuk banyak-banyak beristighfar. Maka wa aqimis sholata wa atuz zakata. Ya. Maka di sini diperintahkan dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampun, maksudnya beristighfar. Jadi memang sangat dianjurkan Bu, ketika sholat malam nggak usah zikir yang macam-macam. Di samping itu nggak ada tuntunannya zikir yang macam-macam. Zikir yang terbaik istighfar setelah sholat malam ya. Walaupun memang begitu selesai sholat tahajud itu atau qiyamul lail kan begitu salam kita disuruh apa Bu? Apa? Sama seperti ketika selesai bulan Ramadan. Zikirnya apa Bu? Begitu misalnya kalau ibu sholatnya 22 atau 44 ya, begitu salam pada yang pertama apa yang dibaca? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata
wa a'udzubika minan nar. Kalau kita bacanya sendiri wa a'udzubika. Kalau bacanya rame-rame pakai na gitu ya. Itu sama seperti Bapak Ibu sholat di bulan Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah, karena yang terbaik tentu syahadah ya. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ada yang menggunakan sahotika wan nar, itu sama. Tapi yang paling sahih tentu asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Baru nanti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu juga dibaca. Begitu udah selesai semuanya sampai salat witirnya, selesai salat witir apa Bu bacanya? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhum qudusun rabbul malaikati waru sekali. Sama seperti dan salat-salat di tarawih itu. Setelah itu barulah Bapak Ibu beristighfar. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Minimal 100 kali. Itu dia. Termasuk Bapak sholat duha juga begitu. Sholat sunat duha. Yang terbaik apa zikirnya? Istighfar. Istighfar. Karena memang sholat duha itu Bu, bukan minta rizki. Tidak ada dalilnya. Justru karena ibu banyak suruh sedekah. Kan Rasul lagi ngumpul dengan para sahabat. Kalian itu diciptakan oleh Allah terdiri dari 360 tulang ruas. Ruas itu yang bisa melekuk gini. Itu jumlahnya konon 360. Maka kalian itu harus bersedekah setiap pagi sejumlah itu. Kata sahabat, siapa yang sanggup wahai Rasul? Duit saya aja pas-pasan. Cukup kalian itu banyak beristighfar atau bertasbih. Atau kalian sholat duha 2 rakaat, kata Rasul. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sholat duha, itu sesungguhnya Bapak Ibu sedang sodakoh, menyodakoi apa ini? Tulang ruas kita, agar tetap baik walaupun sudah sampai usia yang bukan tua, ulama, apa itu? Usia lanjut makin asik aja. Ya, itu. Usia lanjut makin asik aja. Ulama. Usia lanjut makin aktif aja. Ya, kayak gini kan aktif. Usia lanjut makin aktif aja. Sehingga ya kalau orang udah 60 ke sana itu kan problem yang paling sering dialami apa Bu? Sendi kan? Ya sendi lutut lah. Tapi kalau kita banyak sholat duha terus diikuti dengan zikir tadi, maka insya Allah itu akan sampai akhir pun nanti sholatnya tetap Bapak dan Ibu diberi karunia dengan sholat yang sempurna, begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi mari banyak-banyak beristighfar setelah sholat malam atau sholat-sholat sunnah, gitu ya. Jadi memang zikir yang terbaik setelah sholat sunnah itu hanya istighfar, nggak ada yang lain. Kalau sholat fardu kan jelas ya, ada tuntunannya, begitu runutannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya adalah makanya nanti inilah zikir-zikir yang tadi sangat dianjurkan. Ya, pertama kita membaca syahadah ya, asyhadu alla ilaha illallah, terus astagfirullah ya. Terus juga kita membaca tadi ya, ada lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, begitu ya. Yang keempat, kita disuruh juga banyak-banyak beristighfar selama pelaksanaan ibadah haji. Selama pelaksanaan ibadah. Jadi ibu mau kemanapun banyak-banyak beristighfar. Karena kita lihat dan saksikan saudara-saudara kita banyak yang kecewa, banyak yang punya ujian, banyak yang punya masalah di sana. Kenapa? Karena banyak melakukan kesalahan. Makanya anjurannya apa? Istighfar. Udah banyak-banyak istighfar aja. Insya Allah Bapak akan diberi kemudahan. Yakin itu. Kita mau ngantri ini, ngantri itu, udah istighfar aja. Dan nggak perlu juga marah-marah. Kalau marah-marah bisa membatalkan ini, membatalkan itu ya. Ini harus hati-hati. Makanya di dalam faida qadaitum min arafati fadkurullaha indal masy'aril haram
wadkuruha kama hadakum wa in kuntum min qablihi ya ini di dalam ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 198 sampai 199. Apabila kamu telah bertolak dari, terutama Bapak Ibu ketika menunaikan ibadah haji itu berada di Arafah, itu disuruh banyak-banyak beristighfar ya. Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram ya, di Masjidil Haram, dan juga termasuk ketika saat Armuzna itu apa? Apa itu? Ya Arafah, Musdalifah, Mina gitu ya. Di Arafah kita banyak-banyak beristighfar, di Musdalifah banyak beristighfar. Walaupun sekarang banyak yang sudah usianya 70 tahun itu nggak turun. Sekarang ada istilah namanya murur. Murur itu berlalu saja. Jadi nggak perlu turun ya. Yang muda-muda baru turun karena begitu kredit ya. Kalau turun semua itu udah kredit hari ini luar biasa. Nah itu silahkan aja ya. Nah tapi gunakan kesempatan itu dengan baik. Karena apa? Saat itulah sangat baik untuk kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Yang kelima, kapan kita banyak beristighfar? Waktu sebelum fajar, ketika sahur, ya, Ibu ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu ayatnya ya. Yaitu orang-orang yang sabar, orang yang benar, yang tetap taat kepada Allah, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi setelah sholat malam, ketika kita mau sahur atau dalam perjalanan sahur kita itu disuruh banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang juga sungguh sangat luar biasa. Ketika Bapak Ibu banyak-banyak beristighfar di waktu itu ya. Yang keenam, selesai dari satu majelis, kita juga suruh banyak istighfar, Bu. Setelah nanti kita selesai dari majelis ini, disuruh banyak beristighfar. Cuman redaksi istighfarnya berbeda ya, bukan astagfirullahaladzim saja. Redaksinya apa, Bu, kalau selesai majelis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa perlunya? Ketika kita selesai taklim ini kan tentu di antara kita mungkin salah pandang, salah ini, salah ucap, salah omong, mungkin menjadikan gesekan, menjadi macam hal. Tapi begitu Bapak beristighfar tanpa ngomong satu-satu ke kawan kita, maka Allah sudah mengampuninya. Misalnya terjadi sesuatu di majlis ini karena kita misalnya membuat sesuatu sehingga membuat dosa tadi, maka dengan kita membaca doa tadi, kafaratul majlis tadi, maka Allah akan merontokkan dosa-dosa kita. Yang repotkan ini, Bu, kita bersalah, berdosa kepada orang, tapi kita nggak tahu bahwa kita berbuat salah. Itu yang berbahaya. Karena itu akan terus nanti dibawa, yang pada akhirnya orang itu akan nuntut besok di yaumil akhir. Dan besok di yaumil akhir nggak mau tahu. Makanya, Bu, untuk meminimalisasi itu apa? Beristighfar setelah. Makanya jangan sampai ketika kita baca, yuk kita baca doa kafaratul majlis, kita jangan diem saja, ikut membaca. Tujuannya apa? Kalau terjadi sesuatu di majlis itu, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kita disuruh untuk membaca banyak-banyak beristighfar di waktu pagi dan petang. Makanya nanti, Bu, Pak, zikir pagi dan petang itu isinya banyak istighfarnya. Dari yang paling pendek sampai dengan yang paling panjang. Itu nanti sayyidul istighfarnya juga dibacakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfiru li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar,
dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi. Itu di dalam Quran surah 40. Surah 40 surah apa, Bu? Surah 40. Kalau belum ada yang jawab, saya tunggu ini nih. Bu, kalau bisa ini, Bu, sebelum kita menghafal seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran, kalau bisa kita mencoba nomor dan nama surah, ya kan? Surah pertama surah apa, Bu? Al-Fatihah. Surah yang terakhir An-Nas. Nah, itu tandanya bahwa Ibu udah hafal semua. Karena tandanya kalau sudah awal sama ujungnya hafal, mesti yang tengah-tengahnya hafal. Ya cuman kadang-kadang lupa tadi ya, Bu, ya. Gitu. Jadi sekali lagi, Bu, surah Al-Ghafir ya, ada dua nama ya. Ada Al-Ghafir, ada Al-Mu'min. Ayatnya 55 tadi ya. Ini perintah kita disuruh banyak-banyak beristighfar ketika pagi dan petang. Dan kita disuruh juga membaca Sayyidul Istighfar ya. Makanya nanti di dalam berbagai penjelasan, barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar pada siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka ia akan termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6306. Mari, Bu, kita kalau mau tidur, bangun tidur, kalau bisa membaca Sayyidul Istighfar. Apa redaksinya Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi wa nabdika. Ya, udah hafal, alhamdulillah ya. Jadi itu yang harus sering-sering dibaca. Yang berikutnya, kita juga disuruh untuk beristighfar untuk orang yang telah wafat. Ini ada hadis dari Rasul ya. Suatu saat idza jaa rajulun ya min bani salamati faqala ya Rasulullah hal baqiya min biri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Itu antaranya ya. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua kami, karena kedua-duanya sudah wafat dan mereka telah meninggal dunia. Ada nggak yang saya bisa berbuat baik kepadanya, saya masih hidup, untuk orang tua saya? Kata Rasul, na'am, ada. Yang pertama, as-salatu alaihima, maksudnya berdoa untuknya. Tapi yang kedua nih, wal istighfaru lahuma, istighfarkanlah untuk dia. Mohon ampun maksudnya ya. Jadi ketika Bapak Ibu baca istighfar, itu sesungguhnya dia juga sedang memberikan ampun kepada Allah untuk orang yang telah wafat mendahului kita, terutama kedua orang tua kita. Yang kedelapan, setelah melaksanakan tugas, maksudnya Ibu kalau yang masih bekerja atau masih di rumah, yang di rumah tapi mengerjakan sesuatu, begitu selesai kita disuruh juga beristighfar kepada Allah ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah atau kemenangan, selesai melakukan satu pekerjaan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohonlah ampun. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang setelah melaksanakan satu aktivitas, beristighfarlah kepada Allah. Makanya sebagian ulama tafsir menyebutkan surah yang terakhir yang Allah turunkan untuk Nabi SAW adalah surah An-Nasr tadi yang kita baca itu.
Di dalam surah ini Allah perintahkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertasbih, memuji Allah dan banyak beristighfar. Ya. Turunnya surah An-Nasr merupakan tanda akhir tugas kenabian beliau. Dan Allah perintahkan agar beliau banyak beristighfar. Nah, dan kata Aisyah radhiyallahu an, setelah Nabi SAW menerima surat ini, ketika ruku dan sujud beliau membaca doa hingga beliau wafat. Inilah kenapa, Bu, setelah turun ayat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka Rasulullah sampai wafatnya ketika ruku dan sujud apa yang dibaca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itulah yang sahih. Jadi ketika Bapak ruku, ketika Bapak sujud, itu bacanya apa, Pak? Enggak, kadang-kadang Subhana rabbiyal a'la, tapi enggak pakai wa bihamdi. Rukunya Subhana rabbiyal adimi, tapi enggak pakai wa bihamdi. Atau subuhun qudusun rabbul malaikati, karena itu juga boleh, itu sahih semua. Tapi yang paling sahih itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Karena dalilnya tadi, ketika turun ayat itu, Rasul ketika ruku dan sujud tidak membaca yang lain. Makanya di Muhammadiyah itu dianjurkan untuk membaca itu. Jadi ini yang terakhir, lafadz istighfar. Itu yang pertama, astagfirullah. Itu ya, hanya itu. Yang kedua, astagfirullahaladzim. Udah mulai panjang ya. Yang ketiga, astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu ya. Yang keempat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya. Terus ada lagi, subhanallahi wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Ada begitu ya. Ada lagi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang ketujuh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah yang dibaca ketika Bapak Ibu doa kafaratul majlis. Nah, yang paling rajanya istighfar ini yang ke-9, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itulah Bapak Ibu istighfar yang begitu dahsyat dan luar biasa. Mari terus kita banyak-banyak beristighfar sehingga kita semakin tahu akan betapa memang kedahsyatan istighfar itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Masih ada beberapa menit, maksimal sampai jam 9. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Jadi materi berkaitan dengan istighfar sebagai media untuk menuju husnul khotimah udah selesai. Nanti kita masuk bab yang baru lagi berkaitan dengan manajemen husnul khotimah. Demikian, silakan kalau ada yang mau di